3 kata untuk kampus UIN Wali Songo Semarang. Hijau, aktivis, sama moderat. Oke Mas Umam, Semoga dapat bermanfaat. Masya Allah. Oke. 3 kata ya? Iya. Love you more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini kita sudah kedatangan saudara Umam. Nah, mungkin alangkah baiknya kita perkenalan langsung dengan orangnya. Untuk Mas Umam, untuk keperluan podcast hari ini, maskernya bisa dibuka terlebih dahulu. Baik, silakan Mas Umam perkenalan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khairul Umam, kelompok KKN 17, angkatan KKN ke-12. Nah, jurusan saya studi agama-agama Fakultas Usuluddin, semesternya semester 6, masuk ke semester 7, seperti itu. Baik, itu tadi adalah perkenalan dari Mas Umam. Nah, hari ini kita sudah kedatangan tamu ya, tamu dari UIN Wali Songo Semarang. Nah, bisa perkenalan dulu Mbak, silahkan. Perkenalkan, nama saya Ulfa Malihatul Sofiana. Saya dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Saya semester 6. Oke. Perkenalkan, nama saya Nuriatul Hidayah, biasa dipanggil Nuri, dari UIN Wali Songo Semarang, jurusan Manajemen Dakwah. Dari KKN MIDR kelompok 17. Nah, Mas Umam, hari ini kita sharing ya sedikit aja. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Nanti Mas Umam jawab relax aja, nggak usah tegang. Oke? Siap. Baik. Yang pertama, mengapa Mas Umam ini kuliah di UIN Wali Songo Semarang? Secara singkat gitu ya, Mbak. Boleh? Mungkin kalau saya dulu motivasinya karena plan saya untuk kuliah di beberapa universitas yang besar itu tidak bisa tembus, akhirnya mengambil di UIN Wali Songo. Itu pun masuk dulu ujian mandiri seperti itu. Apakah itu termasuk dari pelarian, Mas? Enggak, karena kan saya dulu ditawari kakak saya 3 pilihan di Jogja, Kudus sama Semarang, karena mungkin ya saya pengen lebih tahu keadaan Semarang dan rasanya hidup di Semarang seperti apa, kan ya dikatakan kota besar lah. Ya, sekaligus akhirnya saya ambilnya di UIN Wali Songo Semarang gitu. Oh gitu. Kenapa ya Mbak? Karena takdir paling. Dulu sih saya nggak niatan ke UIN Wali Songo, cuma ya dulu kan nyoba-nyoba gitu Mbak, terus kok keterima, ya udah alhamdulillah. Kata ibu saya jodoh mah nggak kemana ya. Jodoh berarti dengan UIN Wali Iya, Songo betul. Semarang. Jawaban saya pribadi ya. Ya. Awalnya saya tuh nggak pengen kuliah di UIN Wali Songo Semarang. Terus? Aslinya saya tuh dulu pengennya di univ lain. Ya. Nah, berhubung ibu saya nggak mau jauh-jauh dari saya, jadinya ibu saya tuh akhirnya berdoa supaya saya diterima di Semarang, dan akhirnya keterima deh di UIN Wali Songo Semarang. Ya. Gitu. Apakah ada sedikit rasa kekecewaan, Mbak Nun? Dan alhamdulillah kalau dinikmatin ya nggak ada kecewa sih. Berarti Syukurin aja. bersyukur ya. Iya. Apa sih alasannya kok Mas Umam ini masih tetap bertahan di UIN Wali Songo Semarang? Nah, ini biasanya yang ditanyakan ke teman-teman saya di jurusan juga, yang ya pertama ke saya ya, karena memang jurusan saya kan di studi agama-agama, yang di situ fokusnya mempelajari semua agama. Pertama memang stigmaku jurusan ini nggak enak dan sebagainya, ternyata malah membuat aku semakin mengembangkan diri, relasi dari semua agama dapat, pemahaman moderasi beragama dapat, terus juga seperti yang digaungkan UIN Wali Songo moderasi beragama di jurusanku itu fokusnya di situ, akhirnya cocok. Sampai hari ini pun aku masih ya menikmati dengan jurusanku seperti itu sih. Itu yang membuat semakin betah di UIN Wali Songo. Nah, kan tadi jurusannya Mas Umam ini studi agama-agama. Ketika Mas Umam mempelajari agama-agama itu, apakah Mas Umam tergiur untuk mungkin pindah untuk ke agama lain? Mungkin, karena kan belajarnya itu banyak dari agama-agama gitu. Sejauh ini nggak ada kepinginan untuk ikut agama Hindu atau Buddha atau Kristen bahkan ya, karena kan
kita belajar studi agama-agama tidak untuk berpindah agama, tidak untuk menekankan ke agama lain agar mereka ikut mengikuti agama kita, tetapi lebih bagaimana jurusan kita itu menggaungkan perdamaian antar umat beragama. Ya ada yang sampai berpindah ke agama sejauh ini ya. Berarti imannya saat ini masih kuat ya, Mas? Man. Nggak tahu ke depan biasanya. Karena kalau di UIN Wali Songo tuh kita nggak cuma dalemin ilmu dunia mbak, ilmu akhirat juga dapat. Jadi kalau kita mau raih dunia, ya akhiratnya harus di UIN juga harus belajarin gitu. Jadi ya dunia akhiratnya dapat gitulah. Berarti sekali mendayung dua pulau terlampaui. Betul. Nah, UIN sendiri kan Universitas Islam Negeri. Jadi kan tidak hanya ilmu dunia saja, tetapi juga UIN memberikan ilmu menuju ke akhirat insya Allah. Bagaimana perasaan Mas Umam selama Mas Umam ini kuliah di UIN Wali Songo Semarang? Kalau perasaan apa ya, menyampaikan perasaan selama hampir 3 tahun lebih nggak bisa sepenuhnya tersampaikan ya, cuman sejauh ini saya masih sangat menikmati, walaupun dulu di awal mahasiswa baru saya menikmati kuliah seperti di FTV karena berangkat ketemu teman-teman habis itu ke kantin, tapi sekarang kan kita online. Ya mungkin agak kurang bahagia, tetapi ya kita harus bisa menjalani atau beradaptasi karena kan mahasiswa agent of change gitu, seperti itu. Oke. Biasa aja sih mbak, tapi kalau dinikmati semua kan perlu dinikmatin ya mbak, biar nikmat gitu ya, perlu dinikmatin aja. Berarti dari progres diri sendiri gitu ya? Iya. Perasaan saya, alhamdulillah, saya sangat menikmati sekali kuliah di UIN Wali Songo Semarang karena di ini saya dipertemukan dengan teman-teman yang baik, dengan bermacam-macam ilmu, tidak hanya ilmu dunia saja, tetapi juga ilmu agama. Berarti sekali dayung dua pulau terlampaui. Kenapa sih kita itu harus kuliah di UIN Wali Songo Semarang? Berikan alasannya membuat kita itu termotivasi untuk kuliah di situ. Ya kalau dikatakan ya banyak faktor ya, tetapi banyak yang mengatakan bahwa UIN Wali Songo itu kampus hijau, kampusnya rakyat, terus terutama bagi santri, biasanya santri juga tidak menutup kemungkinan untuk khalayak umum, karena kan teman-temanku satu kelas pun ya banyak yang dari nggak linear dengan apa yang diinginkan. Nyatanya mereka sampai hari ini nyaman pun aku gitu. Jadi ayo kita kuliah di Wali Songo, yang penting kita tetap melanjutkan jenjang perkuliahan seperti itu. Soalnya yaitu karena kita dapat ilmu dunia dan akhirat. Berarti tujuan utamanya itu ya Mbak ya? Iya benar. UIN Wali Songo Semarang itu adalah salah satu universitas yang menjadi 10 besar masuk ke dalam Universitas Islam se-Indonesia. Tepuk tangan dong. Dan satu lagi yang menarik buat saya ya, UIN Wali Songo Semarang itu adalah diambil dari namanya sendiri. UIN Wali Songo Semarang itu digabungin dari beberapa wali 9 itu ada di situ semua. Jadi kita wajib kuliah di UIN Wali Songo Semarang. Sejauh ini, apakah Mas Umam sudah merasa menjadi mahasiswa seutuhnya dan sudah mengamalkan Tridharma Perguruan Tinggi? Nah, jawab Mas. Kalau merasa menjadi mahasiswa seutuhnya belum, karena kan sejatinya mahasiswa itu tanggung jawab, peran dan lain sebagainya masih banyak sekali. Tapi cuma saya masih berusaha untuk memposisikan diri sebagai mahasiswa yang seutuhnya. Kalau menjadi mahasiswa seutuhnya belum bisa, tapi memposisikan diri. Terus mengamalkan Tridharma Perguruan Tinggi ya. Ini kan memang yang fokus mahasiswa seperti itu. Bagaimana kita pendidikan, penelitian sama pengabdian. Nah hari ini saya kan ikut KKN nih. Nah ini udah masuk dalam pengabdian. Terus dalam pendidikan. Nah selama semester 1 sampai semester 6 saya sudah mengikuti perkuliahan
di kelas, terus juga mengikuti beberapa acara di luar kelas, terus penelitian ya sudah beberapa kali, cuman nggak yang memang wah gitu lah. Nanti pengenku penelitian memang ya penelitian deskripsi minimal, itu yang ingin saya amalkan terus, terutama di KKN ini. Saya pengen mengabdi ke masyarakat walaupun memang keterbatasan keadaan pandemi seperti itu. Oh gitu. Kalau menjadi mahasiswa seutuhnya belum kayaknya. Soalnya kita lihat pandemi ya Mbak, kayak ngerasa jadi mahasiswa tuh kayak ngambang gitu. Masa kita mahasiswa cuma belajar di kamar, terus nggak kayak mahasiswa gitulah rasanya. Kalau mahasiswa gitu kan biasanya kita siap-siap mau kampus, bangun gitu kan, terus jalan gitu. Terus kalau sekarang tuh kayak ngambang rasanya gitu. Kalau jadi mahasiswa seutuhnya sih kayaknya belum gitu. Terus kalau ngamalin iya itu kayaknya belum sepenuhnya juga sih Mbak. Kan ada 3 ya, pendidikan, pengabdian, sama penelitian. Kalau pendidikan insya Allah masih saya jalanin. Kalau pengabdian yang sekarang alhamdulillah saya masih KKN gitu. Kalau penelitian insya Allah doain ya yang teman-teman di rumah juga semester depan insya Allah biar tembus skripsinya, amin. Amin. Semangat nih Mbak, sebentar lagi skripsi lulus. Siap, amin. Nah, Menurut saya sendiri, saya belum seutuhnya menjadi mahasiswa. Saya di sini masih belajar menjadi mahasiswa seutuhnya. Berhubung kuliahnya sekarang online dan alhamdulillah saya mendapatkan kuliah offline selama 3 semester. Dan di kuliah online ini menurut saya kurang efektif, kurang bisa mengembangkan diri karena terkendala ada sinyal, terus juga kuliahnya kan nggak langsung sih, jadi pemahamannya juga kurang menurut saya. Terus kalau pertanyaan Tridharma, mengenai Tridharma sendiri, Tridharma perguruan tinggi kan ada 3 ya. Yang pertama yaitu pendidikan, yang kedua ada penelitian, dan yang ketiga ada pengabdian. Dan alhamdulillah selama 1 semester sampai ini saya semester 6 di sini, alhamdulillah saya sudah pastinya sudah melewati pendidikan ya. Dan di semester 6 ini saya mengikuti KKN di DR 12. Jadi saya insya Allah ikut mengikuti yang program pengabdian. Dan yang satu lagi penelitian, insya Allah saya akan lakukan nanti untuk meneliti skripsi. apakah selama berkuliah di UIN Wali Songo Semarang sudah mengamalkan visi misi dari kampus tersebut? Kan pasti kalau kampus UIN Wali Songo punya visi misi nih. Nah, Mas Umam sudah mengamalkan atau belum? Kalau mengamalkan ya ikhtiar semua mahasiswa, dosen dan sebagainya tetap menargetkan bahwa visi misi yang sudah dibuat UIN Wali Songo itu bisa terlaksana. Tapi ya kalau saya sendiri, saya pribadi mungkin belum bisa sepenuhnya, karena kan kita lihat sendiri visi misi UIN Wali Songo itu kan menjadi kampus riset terdepan berkewarganegaraan dan kemanusiaan di tahun 2038. Itu kan targetnya nanti ketika 2038 UIN Wali Songo menjadi kampus yang memang berperadaban seperti itu. Ya semoga seperti itu apa yang diinginkan. Apakah selama berkuliah di UIN Wali Songo Semarang sudah mengamalkan visi misi kampus? Belum sepenuhnya, soalnya menurut saya sih kalau mau mengamalkan harus banyak aksinya gitu ya. Kita jadi mahasiswa aja, saya rasanya belum seutuhnya jadi mahasiswa, soalnya gimana ya keadaan gitu ya, online gitu, terus ya susah gitu kan. Belum sepenuhnya sih Mbak, belum ngamalin sebelumnya. Semoga setelah saya lulus, teman-teman lulus, dari Bapak Ibu dosen juga kan pasti berusaha untuk bisa mencapai visi misinya, semoga dapat tercapai. Amin. Nah, apakah selama berkuliah di UIN Wali Songo Semarang sudah mengamalkan visi misi kampus? Ya, menurut saya sendiri mengamalkan visi misi kampus UIN Wali Songo itu tidak hanya pribadi saya sendiri ya. Jadi kita harus bekerja sama, entah itu dosen, entah itu rektor, mahasiswa, dan anggota UIN Wali Songo Semarang. Jadi
saya di sini ya semaksimal mungkin untuk menjalankan visi misi UIN Wali Songo Semarang. Mas Umam, sebelum podcast hari ini kita akhiri, sebutkan 3 kata untuk kampus UIN Wali Songo Semarang. Hijau, aktivis, sama moderat. Oke Mas Umam, terima kasih buat hari ini. Sudah meluangkan waktu buat acara podcastnya. Selamat menjalankan aktivitas. Jangan lupa maskernya bisa dipakai lagi ya untuk saling menjaga satu sama lain. Baik, see you next time Mas Umam. Semoga dapat bermanfaat. Masya Allah. Oke. Baik, terima kasih Mbak Ulfa untuk waktunya hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Ya maaf nih Mbak, saya pakai masker soalnya masih ada flu. Oh, enggak apa-apa. Nah, 3 kata ya? iya. Love you more. Nah, Mbak Nuri, terima kasih untuk waktunya hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Mungkin maskernya bisa dipakai lagi untuk menjaga satu sama lain. Baik, sampai bertemu di lain waktu lagi Mbak Nuri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.